Saya enggak pandai bahasa Minang. Agak payah saya. Sama saya juga susah juga. Susah juga ya. Indonesia apalagi kan? Asli saya Jakarta. Lama saya Jakarta. Enggak pandai lagi saya bahasa Minang. Saya juga apalagi bahasa Indonesia makin susah saya. Makin susah. Yes, welcome back to Lama bersama saya Dewi Koco, the channel of the CG in the Jakarta. Kare. Alhamdulillah, and please welcome udah David Khalid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih telah menyediakan waktunya untuk awak berkunjung kemari di sela-sela aktivitas sudah. Siap. Terima kasih banyak. Sanang lo dikunjungi Dayu kemari. Ya, sebab banyak selain udah aku memang familiar dengan keminangan udah banyak sana-sana request David Khalid ikut. Jadi terbesit lah itu kemari gitu. Alhamdulillah. Itu langsung kapok aktivitas sudah sehari-hari di pabrik kok semacam apa gitu dah. Jadi ikut pabrik membuat sepatu. Ambo tukang sepatu. Tukang sepatu. Oh gitu. Jadi kalau orang nggak membuat sepatu datanglah kemari. Oke udah David Khalid. Jadi sana banyak penasaran udah. Ya, udah kok nan pasti pure Minang kok. Jadi bahasa saya lah pakai kan sama Jawa kan. Iya. Jadi udah asli mah gitu dah. Asli papa orang Tarok Padang Gamua. Padang Gamua. Daki mana taruh di kalau di dekat STM negeri. Kalau mama asli orang Banu Ampu Padang Luar. Masuk ke dalam Masuk ke dalam simpang Padang Luar. Masuk lurui. Setelah pencucian otot kini rumahnya tuh kini lah jadi disewakan ke orang klinik Aisyah persalinan gitu Ayo ada klinik Aisyah di sini. Oh, gitu. Nah itu disewakan ke orang. Tapi kampungnya di sini. Orang kayak asli gitu deh. Asli kalau mama tuh kalau nenek kalau ibunya mamanya ada toko dulu di Bukit Tinggi Pasate. Di Pasar Lereng namanya toko Yafa kok Manggale Kapeh. Neneknya mama tuh kami sebutnya Mak Kapeh. Deknya Manggale Kapeh. Di mana ya di rumah itulah. Kalau di kadainya tuh tiap hari itu orang masukkan kasua tuh kan membuat kasua masukkan kape. Jadi kalau batu timbul itu. Ambo tanya kayaknya, "Mah, kau rumah siapa?" "Kau rumah Mak Kape." "Oh, Mak Kape." Toko nenek. Nenek kan ya. Nah, kalau dari papa toko Aisyah Kaliko souvenir shopnya Manggale Songket, Manggale Kotogad bordir Kotogad khas Minang. Siap. Ada di Muko kebun binatang itu Oh di Muko binatang dah. Di Muko pintu kebun binatang. Sampai kini masih ada. Wih, alhamdulillah. Lalu teori kalau pulang kampung pasti pulang ke rumah. Di sini ada. Rumah sini. Melestarikan budaya sambil mencari titik. Pertama kali Ibaraja Manggale dari sini gitu. Memang kalau papa ambo kan Karajo di minyak dulu. Perminyakan. Nah, jadi memang kalau dari di Riau dulu di Pekanbaru. Kotek itu. Kalau mama papa tuh di kontraktornya Caltex Bormindo gitu. Tapi masih berhubungannya jo Caltex di fieldnya Caltex. Kalau mama ambo apoteker. Jadi untuk urusan Manggale barajanya dari nenek. Mantap. Berarti suku udah apa? Suku Pisang lah. Kalau papa Tanjung. Papa Tanjung, mama Pisang. Pisang jo koto mungkin bakari-kari ini dah. Iya, mungkin masih saranji mungkin dah. Sebab koto. Pasuan bana. Udah lah ya di kampung. Ambo lah Jakarta. Bara bulan langsung dibawa ke Bukit. Oh, berarti balik aku merantau. Merantau. Sudah tuh balik. Ambo di Bukit lihat. Nah, bukan Bukit Bali ya. Sudah tuh ambo sempat sekolah lo di Franciscus Xaverius. Oh, Franciscus Xaverius BP barat. Tahun barat gitu ya. Kamu awak di situ lah. Ambo Franciscus. Tapi yang diampe angke ya. Gimana ada diampe angke? Kan masing-masing daerah ada versi. Ada versi. Pasuannya ada 2 kali cek hat-trick. Oke itu sempat SD di situ. Iya di Franciscus. Pindah. Ada sudah tuh pindah deh. Ambo ketek tuh Madan.
Jadi orang anak pasar istilahnya. Wajah-wajah cover boy. Udah cover boy tahun barat dulu cover boy. Gini lah ada sisanya. Sama juga Emil. Aneka apa dah? Aneka ya. Aneka dulu tahun 98, tahun 95 mode sudah tuh Abang None Jakarta tahun 98. Cosmoman adalah sudah lalu pula komplit lah di zamannya gitu ya. Zamannya dulu sudah tuh pulang ke Jakarta sekolah dari Buki. Dek awak waktu ketik tu Madabana disuruh pulang ke Jakarta. Dia buat tetangkok Maroko dulu. Oh, anak ketik kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Kelas 1 SD lah itulah orang-orang itulah kalau di orang pasar itu anak apa ya istilahnya bukan pasarnya yang salah tapi ambo mungkin dia ambo orangnya ndak bisa tanang di rumah pasti acok jalan kama dek nenek ambo manggalih di toko kan kalau kade sedang rami ada tamu banyak kami keluar lah lari main ke belakang pasar pai kama atau ndak pulang sekolah pai lu kama nah di pulang sekolahku ada kawan-kawan tuh kan anak-anak ketek itu kan itunya apa Hafid ada piti ada balilah rokok, cobalah merokok. Masih ingat dah, aku merek rokok pertama kali udah. Bentul rokok bentul gue gitu. Bentul internasional ya. Bentul internasional. Iko rokok mantap kok. Balilah kami beraja lah merokok batu di belakang. Sudah tuh kami biasa mandok di belakang rumah. Kami ada rumah keluarga di belakang pasar tuh. Ada gudang, mandok lah kami di dalam tuh. Mandok masuk dalam apa? Tong gitu kan, tong gadang ada orang, manduk lah merokok. Tapi orang anak kita tidak tahu kan kalau asoknya nekateh kan. Sudah tuh ada sanak kami macam, anak ketik marokok kejadian. Ketahuan lah sudah tuh sampai orang-orang tuh apa? Aduh api lari wak keluar. Prank itu lah. Sudah tuh nenek lah barakali anak ketik ko tetangko sudah tuh nyekecan dan pulang lah baliklah ke Jakarta dulu Jopo. Adalah sekolah di Jakarta, memang enggak lama artinya tapi di sempat menikmati masa-masa kecil di kampung itu kan masa ketik di kampung makanya kalau pulang ke Bukit tuh boleh biasanya jalan kaki kamu sekalian napak tilas istilahnya. Ambo dulu jalan, soalnya dulu dari Saverius tuh ambo jalan kaki kan. Dari Franciscus tuh jalan kaki ke rumah tuh. Nah di perjalanan itulah perjalanan beraja Maroko tuh. Langsung flashback sebelum itu. Tapi sudah tuh berhenti sampai kini lah stop. Berarti di SMP di siku, SMA di siku. SMA di siku. Tapi setiap sobok je orang awak ngicik bahasa Minang tari. Siap tuh udah kuliah. Ya kuliah. Di mana kuliah? Ambo kuliah 2 kali. Ambo pertama kuliah di ISTN. ISTN Institut Sains Teknologi Nasional. Wih. Ambo ambil jurusan teknik mesin. S1. 3 tahun S1. Tapi menyelesaikannya 2 tahun balik di Trisakti. Oh gitu. Jadi ambo 3 tahun tuh ambo keluar dari ISTN pindah ke Trisakti untuk meneruskan dengan bidang yang sama. Jadi 2 tahun lebih lah ambo menyelesaikan balik di Trisakti. Sudah tuh ambo dapat gelar sarjana teknik mesin, insinyur. Zaman dulu masih insinyur ya? Dulu insinyur. Nah, walaupun SD sabuknya insinyur. Iya, bukan insinyur. Tajunda ke dunia permodeling. Dunia permodeling itu sebenarnya memang ambo waktu ketik memang agak narsis. Memang lah bakat-bakat dari dulu. Indah, jadi memang orang mama ambo tuh mencari supporter sampai ambo lah kuliah tingkat 1 di ISTN. Nyo masukan foto ambo tuh ikut kompetisi aneka ya. Jadi ambo ada foto-foto kan. Mama tuh yang masukan itu ke kompetisi pemilihan ajang model aneka kan. Sudah tuh sedang di kampus, tahu ada kawan kan. Kok kampus anak teknik sedunia kan gondrong kan. Ambo tuh masuk ke dalam kampus ya awak kadang pakai celana jeans sobek-sobek, kadang sudah tuh pakai pakai tarompa, kadang masuk dalam kelas Yobana anak metal lah istilahnya. Lah masuk di dalam tuh tahu ada kawan, ada yang jadi model nih kecenya itu. Tanpa sepengetahuan udah tahu. Iya. Lalu di majalah tuh ambo masuk dalam finalis. Pada besar gitu ya. Masuk finalis kan gitu. Mulai ada yang jadi model nih, sampai kawan-kawan tuh kan. Siapa tuh? Siapa kecenya itu kan.
lo kan tau lah apa tuh, weh muka gue nih Ambo. Itu tak kaji itu. Tak kaji lah sudah tuh Ambo tanya, Ambo nggak pernah mengirimkan foto atau apa, Ambo nggak pernah. Terus Ambo telepon ke rumah, mah ngirim ke mah. Iya habis wang nggak mau dikiriman foto tuh mama yang kirim langsung gitu. Oh jadi mama yang kirim. Jadi model dek mama dulu. Terus jadi presenter sudah tuh dapat kesempatan jadi iklan, presenter sadonya dari lingkungan. Kalau yang presenter dek mantan Nadia yang di casting, Ambo mantaninya, malah Ambo yang dapet castingannya. Malah kena lirik udah jadinya. Bukan, memang yang dicari Padusi tadinya. Tidak mencari host laki-laki. Ambo gondrong ya sedang kuliah kok lah. Dan mama telepon dari rumah, Ambo kan ngekos dulu. Ama jawab apa bahasa Joda bahasa Minang saya? Ado bahasa Minang. Kalau papa bahasa Minang. Terutama kalau cari-cari ya bahasa Minang. Kalau emosi ya. Kalau berang. Tapi kalau ngecek teori bahasa Minang papa. Kalau papa bahasa Minang, mama ado bahasa Minang, ado enggak. Tapi keduanya jangan anak bahasa Minang. Jadi kami sebenarnya lah data biasa ngecek bahasa Minang juga. Cuman memang lebih memilih kalau di Jakarta di awal diskusi jo kawan-kawan atau duduk jo kawan-kawan bahasa Jakarta, bahasa Indonesia. Nggak ada sangka saya orang Minang ya. Iya berarti awak asli. Aku aman mana gitu. Logat aman mana gitu. Kalau ndak awak bilu tahu bahasa udah aku orang Padang gitu. Lah baru gitu. Iya, soalnya orang kira orang Betawi ceknya. Tunda orang Sunda gitu. Dulu sempat ada di lingkungan itu di sinetron atau apa gitu nah. Baca jadi orang Betawi, orang Sunda tapi ya kan di kaki bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Betul. Nah, itu filosofi orang awak. Tapi walaupun dengan begitu, Minang apa udaku ndak aman juga gitu. Itulah dek tiup sobok jo orang Minang, sobok jo da Emil Kado, lah itu Emil Kado. Tahu mana? Itu kan ceweknya vokalis Bias band. Kini kan lari board lah Bias. Ya, tahu lagunya. Cinta. Iya. Coba. Cinta kamu walau sesaat. Salah. Kan? Salah. Banyak versi ya? Oh gitu. Salah. Bukan. Tuh. Walau sesaat. Bukan. Walau sedetik. Cinta kamu walau sedetik. Oh, itu versi band. Oh iya, ini beda. Aku versi solonya. Oh, versi solo. Iya, dulu belum bawaan. Oh. Agak akustik, agak berubah. Oh, pasti lah. Jadi ada dua versi. Iya. Ada dua versi. Demil, mohon maaf kalau Eko nggak tahu ya. Warawiri di situ tuh udah sibuk dan udah nggak pernah mencoba menjadi pegawai atau salaryman nggak pernah. Nggak pernah. Tapi malah nggak pernah. Ambo nggak pernah. Oh, tapi dulu pernah Ambo Karajo SMA justru. Pas SMA. Waktu SMA, orang awakku kan apa pitih sih cari kan. Dunia hiburan, Ambo dari mulai presenter, main sinetron, film. Sudah tuh Ambo coba satu sih Ambo nggak pernah coba. Apa gerak? Jadi penyanyi. Sempat deh. Nggak muah sama jadi penyanyi. Soalnya yang nyanyi Ayam dan Lape itu nenek. Pertama kali Gumarang tuh. Pencipta atau penyanyi pertama? Penyanyi pertama Nur Seha. Itu adiknya nenek Ambo langsung dari mama. Orang Banuampu. Oke. Di tahun Nur Seha ada ya. Ayahnya meninggal tuh Ambo SMP kelas 2. Berarti dari nenek lah itu ya. Iya. Nenek lah penyanyi. Nah itulah kutukannya Ambo enggak pandai menyanyi. Di generasi kesekian. Enggak ada yang pandai menyanyi, enggak ada. Basic otodidak sudah atau ada khusus? Pertama Ambo memang jadi kalau ketek itu di rumah kan di muka rumah ada Mas Haji. Nah, Mas Haji di muka rumah kok aktif untuk kegiatan anak muda, anak ketek. Jadi dari mulai umur 8 tahun, 9 tahun. Ya, 9 tahun 10 tahun Ambo tinggal di Jakarta kok. Mas Haji muka rumahku Ambo diajak tuh ada pementasan drama, ada baca puisi, malah institusi pertama untuk pelatihan akting itu dari Mas Haji Ambo dapat. Jadi lucunya orang kan kok bisa dari masjid kan dari masjid itu dari situ. Memang kebetulan
Masjid di muka rumah ambo tuh aktif untuk anak-anak muda. Jadi untuk anak-anak ketek, tidak cuman sekedar jadi anak-anak tuh lari ketek lari biasakan dake je masjid. Ke surau Lari ke surau. Nah, jadi baraja mengaji, acting, drama, seni. Ada di masjid. Langkuk-langkuk di sini sudah. Jadi Yo. itu yang akan jadi modal itu gitu jadi institusi pertama ambo untuk ambo. Nah, tapi lah sudah tuh lah umur lah bara lah 20 lah lebih lah baru ambo masuk dalam teater Jo WS Rendra. Teater WS Rendra. Teater Bengkel Mas Willy Jo Ken Zuraidah. Waktu itu ada pementasan Nyai Ontosoroh tentang bumi manusia. Ambo main jadi Mingke. Yang kini bumi manusia yang filmnya Anung Petang tuh. Iya, yang baru diangkat ada sequel gitu deh. Ambo jadi Mingke di sana. Main Jo Happy Salma, Jo si Ina Febrianti. Situlah kami berproses sama-sama untuk menjadi berteater, berkesenian. Di entertain pun mungkin udah mungkin lah agak jarang menerima. Memang enggak mambiak kini kok. Soalnya lah dari tahun 2000 sejak ambo mulai dari tahun 2001 tuh lah mulai ada kegampangan dalam melihat perfilman. Gitu lah. Jadi ambo kadang ambo suka main film, suka acting, suka apa. Tapi kadang ada perang batin, aku ndak ada film yang memang majan tentang kesolehan, tentang soalnya beko kalau misalnya awak lagae awak mencari atau anak-anak awak mencari kok inyaknya main film yang koko atau kan malu je. Jadi tolak ukur nanti dinyo gitu dah. Kan memang tiap orang itu kan harus berproses. Kalau lah masih sagai awak masih bentuk-bentuk itu je kan enggak berubah-berubah tari. Sudah tu mulai lambo baraja ambo jadi pembawa acara religi. Yang pagi-pagi pembawa acara religi dari tahun 2002, 2001, 2002, 2003. Jadi ambo waktu jadi presenter orang enggak muah jadi presenter acara religi. Soalnya kalau lah bawa acara religi lah terkotakkan hanya di religi si sosokku hanya di siko gitu. Kawan-kawan tuh pada ndak mau apa kecian. Mangawak takwi ambo pikir ko mawak takwi untuk untuk agama awak surang. Iko kan orang awak dapat rasaki dari Allah. Masa awak takwi dikotakkan? Ambo ndak pernah takwi kemarin. Ambo iko lah siar awak membalih kalau memang istilahnya Allah lah magia rasaki awak banyak. Ambo dari ndak punya apa-apa, kini Allah agi awak aduh lo rasaki yang bisa awak nikmati ndak itu awak surang untuk rami-rami. Nah, itulah bentuk kecintaan ambo lah. Nah, sudah dari tahun 2000 awal sampai kini ambo masih aktif bawa acara religi. Siap, mantap. Tapi kalau saya nanti ada lah sebuah tawaran tapi untuk main film, tapi cocok jo Pouda gitu, jo pemikiran udah terima masih main. Abu petang main di Ranah 3 Warna, film Ranah 3 Warna, film dari bukunya Afwadi. Afwadi buat buku trilogi. Yang pertama Negeri 5 Menara, itu lah tayang petang besok aku akan tayang Ranah 3 Warna. Nah, petang kamu main pula jadi film Liam dan Lela. Liam Lela main jadi Jamil jadi dari Nirina Zubir. Sebagai mamanya Nirina. Lela ya. Padahal sama Nirina umurnya nggak jauh tuh. Dah serius lo jadiin gua mama. Dah tunggu lah beli dah. Lebih bahas dah. Nah, memang ditipiskan tarikh. Soalnya aku maling ambil itu. Rontok tarwi? Iya lah. Iya, abian sih lah, abian. Dia kalau aku kan masih pakai pomade dia. Beko kalah lo beko dayu. Mulai usaha tuh dari tahun 2000. Bukit tinggi, kotoran agam di bukit tinggi. Majuta kenangan cari tol lamo, bakso mantan alun bisa.